Dapat mendengar suara hati atau suara orang mati? Kalau suara hati berarti aku bisa mengetahui niat dan pikiran semua orang kan? Anakku sayang, ini makan masakan mama sebelum berangkat ya. Makasih ma. Harus habis ya nak. Ma, ini kan makanannya udah basi. Gak bersyukur banget kamu, udah untung mama kasih kamu makan. Ren, lo bisa kan kasihin minuman ini ke si Eca? Gue buru-buru banget nih. Livia, kamu mau fitnah aku ya? Kamu udah taruh racun kan di minuman ini? Seuzon aja lu Ren, dosa tau gak lo fitnah gue kayak gitu. Anak-anak, kita akan ada rekreasi ke Jogja ya. Yeay, bakal seru banget tuh. Wah, gak sabar deh. Hah? Maksud dari suara hati Pak Guru apa sih? Apa jangan-jangan Pak Guru mau ngejual kita semua? Ren, muka lo kenapa kebingungan gitu sih? Aduh, aku harus kasih tahu nggak ya ke orang-orang? Jadi, Cak, Ren, Eca, kalian kenapa masih di sini? Kenapa kalian gak siap-siap? Oh iya, tolong sampaikan ke semua siswa kalau mereka tidak boleh membawa handphone. teman-teman, kayaknya kita nggak usah pergi ke Jogja deh. Apa sih Ren, kalau lo gak mau ikut, ya gak usah ikut. Iya, lo nggak usah ngatur-ngatur kita semua deh. Tapi kalian semua dalam bahaya, Pak Guru punya niat jahat. Parah banget lo Ren, berani nuduh Pak Guru kayak gitu. Bilang aja lo gak punya uang buat ikut ke Jogja. Gue percaya sama Ren. Gue rasa Pak Guru punya niat jahat ke kita semua. Barusan gue nemu nomor pembeli organ tubuh di mejanya Pak Guru. Apa? Ren, kamu harus hati-hati sama Pak Guru. Iya Marco, kamu juga. Hei anak malang, berani-beraninya ya kamu menghasut semua murid agar tidak ikut ke Jogja. Bapak punya niat jahat kan ke kita semua? Kamu pikir kamu bisa menghalangi niat saya? Sini kamu ikut saya. Lepasin saya. Pak polisi, itu orangnya. Jangan bergerak, Anda ditangkap. Tahu umur orang biar gak gampang dibohongin. Pagi Ma. Wah, ternyata umur Mama udah 55 tahun. Iya, Mama pengen banget punya anak lagi, tapi papa kamu udah meninggal. Ya udah cari papa baru aja, Ma. Gak usah, Mama udah adopsi anak buat jadi adik kamu. Ren, ini adik barumu, cantik ya. Selamat datang adik cantik. Wah, senangnya aku. Mulai sekarang kamu jadi keluarga kita, sayang. Aneh, kenapa umur adik gak muncul ya? Dek, sini kakak bantu rapihin tas kamu. Jangan kak. Loh, Dek, kok kamu punya lipstik? Kamu kan masih kecil. Itu milik temanku di panti. Permisi, Cu. Kamu ada anggota baru ya di rumah? Iya, Nenek tahu dari mana ya? Agar bisa melihat umurnya, kamu harus memberi dia minum ramuan ini. Ini ramuan apa, Nek? Kok hilang Nenek itu? Dek, nih kakak bawain minuman enak buat kamu. Kakak tahu aja aku lagi haus. Semoga umurnya muncul. Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya, nggak apa-apa lah, kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu, serem banget. Terus kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang, Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond gak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan, bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga, Pak. Pak, aku nggak punya diamond. Boleh bagi juga gak? Kasian banget lo, Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah, ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi nggak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya. Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga nggak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik. Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet. Iya nek, baik cu. Aku bawa kabur aja diamondnya nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren. Aku dapat kelas apa ya? Loh, kok huruf bukannya angka?
Aku palsuin aja deh. Nak, kamu dapat kelas apa? Kelas 10 dong, Ma. Yah, kelas 10 mah kelas paling rendah. Malu-maluin aja. Apa iya? Tahu gitu mah aku ganti angka 1. Loh, kamu ngapain di kelas ini? Ya, aku emang di kelas ini, Bu. Itu angkamu 10 kan? Kamu pikir ibu nggak bisa lihat? Kamu nggak boleh ada di kelas ini. Sana masuk kelas buangan. Kelas buangan? Iya, kelas 10 itu rendah banget. Isinya orang-orang nggak penting. Hai, kenalin, nama aku Rosi. Aku dapat kelas 10 juga. Wah, salam kenal. Kelas kita di mana ya? Tempat kita di pinggir WC. Kita duduk di pinggir WC. Bau dong. Iya, kelas kita kan paling rendah, jadi nggak disediain ruangan bagus. Rosi, cari makan yuk ke kantin. Laper nih. Nggak bisa, Ren. Kelas kita terlalu rendah, jadi nggak dapet jatah makan. Astaga, sedih banget hidup. Woi, beliin gue minum dong, cepetan. Kamu siapa? Kenal aja enggak? Gue Tania, semua orang di sekolah ini harus nurut sama gue, termasuk lo. Gak mau. Kelas 10 aja belagu, gue bakal kasih lo pelajaran biar lo tahu siapa gue. Guys, kok di sekolah kita nggak ada yang dapat kelas A ya? Itu kan langka banget, yang dapat pasti Sultan. Loh, yang mereka maksud itu kelas aku kan? Guys, mau nanya dong. Emangnya arti kelas A itu apa sih? Kelas A itu golongan tertinggi, artinya penguasa sekolah. Seriusan? Iya, harusnya cuma ada 1 orang yang dapat kelas A di sekolah ini. Wah. Tapi dari tadi belum muncul orangnya. Aku baru tahu. Ngapain sih lo nanya-nanya? Tampang lo aja culun, mana mungkin lo dapat kelas A? Jadi aku penguasa sekolah. Aku akan kasih lihat ini ke semua orang. Guys, lihat deh leher gue. Gue yang dapat kelas A. Wah, ternyata Tania orangnya. Hah? Bukannya cuma 1 orang yang dapat kelas A? Hah? Ini nggak salah, kepintaranku 99%. Rasanya aku nggak pintar-pintar amat. Ren, tingkat kepintaranmu berapa? Ingat loh, hari ini kamu masuk sekolah kepintaran. Kepintaran aku 99%, mah. Jangan sampai ada yang tahu ya, biar gak ada yang manfaatin kamu. Hei, anak baru, tingkat kepintaran lo berapa? 20%. Ada apa? Ciah, berani banget lo masuk ke sekolah ini. Semua murid di sini tuh tingkat kepintarannya di atas 50%. Oh gitu, sekolah kan tempatnya belajar, bukan pamer kepintaran. Udahlah, gue nggak level debat sama lo, karena kepintaran gue 70%. Wow. Hello, lo kok masuk kelas ini sih? Jen, lo kenal anak baru itu? Baru aja, katanya kepintaran dia 20%. Kalau gitu harusnya lo masuk kelas idiot, oi. Heh, diem aja, jawab dong. Lo gagu, budek, apa takut ngomong sama orang pintar kayak kita? Orang pinter gak harus banyak bicara kan? Wah, songong juga nih orang dilihat-lihat. Jen, sakit, lepasin tangan aku. Rasain lo, Ana. Jen, lepasin anak. Heh, sok jadi pahlawan kesiangan lo. Lepasin aku, Jen, aku salah apa? Anak, sini. Au, sakit, kok gue sih yang jatuh? Aku udah bilang lepasin anak. Ren, makasih ya udah nolongin aku. Sama-sama anak. Aku dari dulu dibully sama Jen karena kepintaranku 20%. Ren, kata Jen kamu telah memukul, membuli, dan mendorong dia sampai jatuh. Hah? Aku gak apa-apain Jen kok, aku cuma belain anak. Bohong, Bu. Lihat deh, aku sampai babak belur begini. Playing victim dia. Kamu jahat. Cukup Ren, ibu percaya sama Jen karena dia anak pemilik perusahaan terbesar di kota ini. Orang tua dia orang pintar, dan begitu juga dengan Jen. Aku gak peduli orang tua dia siapa. Lagian, pintar belum tentu punya akhlak kan. Kamu akan ibu hukum. Rasain lo. Ren, lo udah gila yang ngelawan si Jen. Orang tua dia itu CEO, makanya kepintaran dia bisa 70%. Orang biasa kayak lo mana bisa. Terus, kenapa? Aku harus takut gitu sama Jen? Yakin lo gak takut sama gue? Lihat aja pembalasan gue besok. Lo gak bakal bisa pasang muka songong lo lagi. Bener-bener keterlaluan dia. Udah waktunya aku publik kepintaranku. Simon says jangan pakai lipstick. Simon says maksudnya? Mah, Kenapa nak? Simon itu siapa? Kenapa dia kasih aku perintah buat ngapa-ngapain? Gawat, ini sudah dimulai. Maksudnya, apa yang sudah dimulai, Mah? Ini sebuah game, Ren. Kamu harus melakukan apapun yang Simon katakan. Jika tidak, akan terjadi sesuatu hal yang buruk ke kamu. Tapi kamu harus berhati-hati, nak. Mereka suka memakai trik untuk menjebak. Iya, Mah, aku ngerti. Simon says pergi ke sekolah. Ma, aku harus pergi ke sekolah sekarang. Guys, Lala kemana? Kok nggak kelihatan dari tadi? Lala terkena trik game dan dia udah gak ada, Ren. Simon says sentuh hidung kalian.
Tapi... Guys, cepet pegang hidung kalian. Peganglah kepala kalian dengan tangan kanan. Guys, cepetan pegang kepala. Jangan, dia nggak sebut Simon Says. Simon Says, robek kertas ulangan. Ren, kok kamu robek kertas ulanganmu? Kamu mau nggak naik kelas? Jawab ibu. Gak apa-apa bu, aku ikut Simon Says. Simon Says, semuanya berdiri di tempat. Berjalan sekarang juga. Jangan jalan guys, dia nggak sebut Simon Says. Simon Says, berjalan sekarang juga. Tutup mata kalian. Enggak guys, jangan. Simon Says, pegang pipi dengan telunjuk. Ikat rambut kalian dengan karet merah. Guys, bagi karet merah, cepetan, gue takut banget. Wanda, denger baik-baik. Astaga, kenapa serem banget sih game ini? Ren, lo harus berhati-hati. Jangan sampai kena trik. Gue gak mau kehilangan lo. Lo kan sahabat gue dari kecil. Iya, kamu juga sahabat kesayangan aku. Aduh Ren, Simon Says perintahnya makin keterlaluan. Masa gue disuruh kabur dari rumah? Ya gimana lagi, kita harus ikutin Simon Says. Simon Says, bunuh sahabatmu.